selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya membawakan satu tema, yaitu Do you want to be strong and courageous? Ya, istilah bahasa kitanya nih ya. Apakah kita mau menjadi kuat dan teguh? Nah, kemarin ini di dalam Harnas Kaum Muda, Pak Martin membicarakan soal Ulangan 3 ayat 16 yang menjadi tema di dalam Harnas Kaum Muda waktu itu. Bunyinya seperti ini, Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ditanya, apakah kita mau menjadi orang yang punya ketetapan hati, yang teguh, yang kuat? Pasti semua kalau ditanya gitu jawabannya apa? Mau. Mana ada ya orang bilang gak mau? Pasti bilangnya mau. Nah, cuma sekarang yang jadi pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan teguh? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki ketetapan untuk memilih Allah yang benar, yaitu Allah yang sebagai sumber kekuatan dan kota benteng kita. Memilih Allah yang benar, yaitu Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kota benteng bagi kita. Ayatnya ada di dalam Mazmur 59 ayatnya yang ke-10. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau teguh Bapak Ibu Saudara, tentukan pilihan kita bahwa kita memang memilih Allah yang benar, yaitu Allah Bapa di surga yang adalah sumber kekuatan kita. Karena Dialah kota benteng kita yang membuat kita bisa teguh berdiri. Dengan adanya Allah sebagai sumber kekuatan, waktu kita memutuskan, yes, saya memilih Allah saya pada hari ini, dan saya mau berjalan bersama dengan Allah saya, maka kita akan bisa belajar untuk mempunyai ketetapan hati, mempunyai keteguhan hati untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap hari-hari kita. Karena cuman Dia aja, karena cuman Allah yang memang bisa membuat kita itu kuat. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan firman Tuhan itu sebagai landasan kita, sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Untuk kita mempunyai keteguhan dan ketetapan hati, kuat dan teguh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadikan firman Allah itu sebagai landasan, pegangan dalam hidup kita. Bukan cuman sekedar baca firman Tuhan. Pastikan setiap hari kita mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu pegangan untuk hidup kita satu hari itu. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita teguh. Karena tidak ada yang lain yang bisa membuat kita teguh, membuat kita kuat dalam menjalani setiap kehidupan kita selain daripada firman Tuhan. Karena itu kalau misalnya kita mau dengerin renungan kayak gini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita mempersiapkan diri, bukan menyisakan waktu, tetapi mempersiapkan waktu. Kalau kami sekeluarga biasa bacanya pagi, dengerin pagi. Jadi kita kalau kayak Darlin mau pergi sekolah, kita akan suruh dia bangun lebih early, lebih pagi supaya punya waktu. Kan udah tahu nih kira-kira renungan tuh biasa berapa menit. Nah, waktu itu memang kita persiapkan untuk kita bangun lebih pagi supaya pagi-pagi udah denger firman Tuhan dulu. Sebelum pergi beraktivitas, sebelum Darlin sekolah, sebelum Martin kerja, sebelum saya beraktivitas gitu. Kita udah punya pegangan, ada satu kekuatan sehingga itu akan membuat kita bisa sanggup menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita nggak tahu begitu kita keluar dari pintu rumah bakal terjadi apa, bakal ada permasalahan seperti apa, kita nggak akan tahu. Tapi kalau hari itu kita berpegang kepada kebenaran firman, kita sudah dengar renungan pagi hari itu, bukan cuma sekedar dengar, tetapi kita benar-benar menangkap apa yang memang Tuhan bicara buat saya dan keluarga pada hari itu. Maka kita akan bisa berjalan dengan kuat dan teguh.
untuk menjalani satu hari itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, miliki komunitas yang sehat dan benar dimulai dari rumah, yang merupakan komunitas paling kecil. Terus emang ada komunitas di rumah itu keluarga yang gak benar? Ya adalah. Kalau misalnya gak ada, tidak mungkin Yosua menuliskan di dalam firman Tuhan yang bunyinya kayak gini. Yosua 24 ayatnya yang ke-15 bilang kayak gini. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nih yang paling hebat. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang sehat, komunitas yang sehat dimulai dari rumah, dari keluarga. Di mana keluarga ini bisa membawa satu environment gitu, bisa membawa satu lingkungan yang membuat semua orang yang ada dalam keluarga itu, baik bapak, ibu, anak gitu kan, anak-anak gitu kan, itu benar-benar bisa punya ketetapan dan keteguhan hati. Sehingga ada tuh muncul hari ini ya kan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari kecil sudah dididik, dari kecil sudah diajar untuk dengerin dulu ya firman Tuhan. Baca firman Tuhan dulu. Kalau mau tidur, pastikan kita juga ada doa bersama. Bangun mesbah keluarga, doain dulu. Para imam berkatin dulu anak dan istrinya waktu dia mau tidur, supaya besok pagi lebih segar. Ada berkat Tuhan pada saat mereka tidur, tercurah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di mana? Dari rumah. Atmosfer rumah yang sehat, yang penuh dengan kuasa Allah, yang penuh dengan yang memang berdasarkan kepada landasan firman seperti di poin kedua tadi, itu akan membuat setiap orang yang ada dalam keluarga itu akan menjadi orang yang teguh dan kuat. Sama makanya ada pujian yang bilang kan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Orang yang bisa ngomong kayak begini itu punya atmosfer komunitas di keluarga yang sehat. Setelah itu baru pasti, karena dari rumah udah ada bekalnya, maka waktu dia keluar dia akan juga mencari dan menemukan komunitas yang sehat pula, yang akan mendukung hidupnya untuk kuat bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mana yang kita pilih? Apakah kita benar-benar mau bilang, yes, saya mau kuat dan teguh? Atau sebaliknya? Mari kita berdoa. Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini Bapak, kami mau bawa hati kami, hidup kami mau memulai hari kami dengan konsep yang benar untuk menjadi kuat dan teguh menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau melandaskan firman Allah sebagai kekuatan kami mau memilih Allah yang benar, kami mau mempunyai komunitas yang sehat dari rumah kami untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh. Di dalam nama Yesus berkati setiap kami yang mendengar dan melihat renungan pada pagi hari ini, dan biar Allah boleh berbicara dalam hidup kami dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan hamba memberkati setiap kami pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi orang yang kuat dan teguh sepanjang hari ini.